channel. Hari ini aku bakalan podcast horor lagi sama Om Rozak. Sebelumnya perkenalkan, nama Om Rozak. Om bisa kesini karena chattingan sama Mama kan kemarin tuh. Kata Mama, Om bisa datang kan nih? Mas Bagas pengen podcast bareng, ada cerita horor. Kebetulan Om Rozak punya cerita yang ya lumayan horor lah. Jadi makanya Om Rozak berarti datang ke sini kan. Nah, ya udah. Iya. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Ayo Om. Cerita. Langsung aja nih ya, dari awal jangan lari. Tinggal di Cibinong kan baru-baru tuh, mungkin baru kurang lebih setengah tahun lah. Setengah tahun, namanya kita pindahan kan, kontrakan baru tuh. Selama 1 bulan masih biasa tuh. Selama 1 bulan tuh nempatin masih biasa aja lah, kayaknya nggak ada kayak tanda-tanda ini kontrakan tuh serem atau gimana, nggak ada ngerasa sama sekali kan. Setelah 2 bulan berjalan, mungkin sekitar 2 minggu sebelum ke akhir bulan ya, itu suasana berasa aneh banget. Mulai dari, kalau Om kan nggak biasa tidur siang ya, maksudnya kayak jam 10 malam tuh masih belum tidur, masih kayak apa, suka nge-game dulu, main Mobile Legends tuh masih nge-game. Bersama Tiba-tiba dari situ pas 2 mingguan itu kurang lebih Om lagi main kok kayak ada yang ngeliatin. Terus kayak di dapur itu kayak ngelihat orang bolak-balik lah, pokoknya kayak orang merhatiin lah gitu kan. Iseng banget bilang. Ntar kalau mau nyebut sesuatu jangan disebut full namanya ya Om. Oh iya, udah gitu. Karena Om juga orangnya masihnya agak cuek, ya udahlah, mungkin perasaan aja. Berjalan lagi, terus aja begitu. Dia bilang mulai penasaran ada apa gitu. Nah pas itu yang lucunya lagi, centong nasi sampai mungkin ada 8 itu hilang. Asli itu centong nasi itu sampai. Om kan ke kamar mandi, kamar mandi sini kan ada lap kaki gitu kan. Pas masuk kamar mandi nggak ada apa-apa. Pas Om balik ke situ, masa pas mau ngelap kaki itu kayak ada nasi banyak banget. Ada nasi di situ. Gue bilang, siapa yang naruh nasi ya kan? Padahal emang nggak naruh nasi, ke kamar mandi pun nggak ada apa-apa gitu. Pas balik tapi ada nasi gitu. Ayo udahlah, dirapihin lagi gitu kan. Nah singkat cerita, abis kejadian itu anak Om sakit. Sakit. Sebelum sakitnya itu mungkin ada sekitar 2-3 hari setiap malam itu nangis. Di atas jam 7 nih tidur, jam 10 sampai jam 5 itu pasti bangun. Dia bangun main sendiri. Om hadap-hadapan sama anak Om nih. Misalkan ini anak Om nih, Om di sini gitu kan. Lagi mainan nih, bercanda nih. Cilukpa cuman bukan Om yang diliatin. Dia melengos dari Om, Cilukba gitu kan, mulai merinding. Akhirnya, wah udah nggak beres nih Om bilang. Selama 3 malam itu bocah begitu terus. Kalau udah bangun dari tidur jam 10 malam tuh bangun, mau digendong diapain nggak mau. Dia maunya sendiri, lari ke ruang tengah, ke depan, mainan aja, anteng banget. Om tuh nggak bisa diganggu, digendong pun nggak mau, pasti nangis. Om gendong, bawa ke dalam, balik lagi ke situ. Kalau udah di depan loh, dia mainan, dia ketawa-ketawa, Cilukba. Aduh asli itu. Sampai cuman karena apa ya? Karena Om juga istilahnya nggak terlalu menghiraukan hal-hal yang begitulah istilahnya. Emang percaya ada, cuman pas waktu di situ apaan sih, mungkin nggak sampai berpikiran ada yang ganggu gitu kan. Selama 3 hari itu bocah begitu terus. Kalau misalnya nih bangun, dia langsung mainan, pasti badannya panas, langsung panas. Paginya tuh sakit, aduh, berturut-turut. Sampai akhirnya nelpon mama Om lah yang kampung tuh. Istilahnya, kenapa sih kok bocah? Apakah kebiasaan anak kecil begitu atau gimana? Dia bilang, wah kalau udah begitu mah enggak, katanya itu udah nggak normal. Dia bilang gitu.
mungkin ada penunggu di situ atau gimana yang ingin kenalan sama anaknya, katanya sama anakmu, katanya gitu kan. Makanya om cari-cari informasi lah, orang pintar di situ. Nah, belum datang tuh orang pinternya kan, om masih belum sempat datengin. Ustadz. Bukan ustadz sih, cuman dia apa ya, guys ya, kalau ada anak kecil nangis apa dia bisa nyembuhin gitu loh, kayak gitu. Nah pas hari terakhirnya itu benar-benar ngamuk gitu anak om tuh, jam 3 subuh nggak bisa diapa-apain. Sampai ya udah harinya tuh om manggil orang itu kan, baru dia buka pintu masuk, astagfirullah katanya, langsung begitu tuh. Om juga langsung kaget. Nah, om juga orangnya nggak bisa ngapa-ngapain, ya istri om juga sama nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak orang gimana ya? Kayak orang di Iya gitu doang gitu, maksudnya apa yang mesti kita lakuin tuh gimana gitu kan? Ya udah pas orang itu masuk, ya astagfirullahaladzim, udah gitu ya kita cuma bisa bengong doang. Kenapa nih orang Tuhan, kenapa? Pas dia masuk nggak lama, anak om lagi nangis kejer, malah dipegang, kayak udah diem, cuman kayak dadah gitu, kayak gimana sih, kayak temannya itu mau pulang gitu. Dia kayak tahu temennya itu mau pulang, si yang godainnya itu. Nah ternyata katanya si yang ke rumah itu, oh ini mah katanya kamu harusnya dari kemarin katanya ke rumah. Jadi ada, jangan disebut om, di insuran aja. Ya ada anak kecil sih katanya gitu kan, penunggu di situ pengen kenalan sama anaknya karena baru gitu kan. Oh saya bilang gitu. Ya kalau saya mikirnya nggak sampai ke arah sana lah gitu kan. Ya masa sih istilah kata hidup di kota ibaratnya ya yang banyak ini itu masih ada hal-hal begitu gitu kan. Cuman ternyata pas ini ya kalau ternyata memang ada. Selang dari situ, selang 2 harian anak om langsung sakit, itu dibawa ke rumah sakit, dapet 2 minggu di rumah sakit. Asal ya emang mungkin sudah waktunya dia sakit juga, cuman ya yang saya rasain dari situ itu asli pas kejadian itu ngelihat anak begitu gitu main ciluba gitu kan, bukan kita yang diliatin, bukan om yang diliatin, ngeliatnya kemana tahu. Om merinding, istri om juga nggak asli. Gue bilang coba ambil anaknya, nggak berani ngambil itu. Istri tuh nggak berani ngambil. Yaudah sini sama mama, nggak berani karena takut ngeliat anak begitu gitu. Ini berapa tahun? Sekarang 1 tahun 6 bulan. Pas kejadian itu tuh pas mau nginjek 1 tahun. Pas lebaran kemarin, belum lama. Pas lebaran, pas dia pas 1 tahun tuh di rumah sakit. Asli itu kejadian bener-bener ya pengalaman sih. Sampai sekarang jadi trauma gitu. Traumanya itu pasti kalau dia tidur dari sore nih jam 7 ngeliat jam, aduh baru jam 10 masih ada jam 12. Sampai sekarang kalau udah dia tidur dari sore nih pasti ngeliat, om nggak pernah tidur di bawah jam 12, pasti jam 12 jam 1 baru om bisa tidur karena trauma itu. Benar gitu, asli itu bener-bener tuh cerita yang istilahnya menurut om nggak bakal kejadian seperti itu, tapi om ngalamin gitu, dan itu bener-bener ada luar biasa. Yang bikinnya mah ya karena kitanya juga nggak bisa apa-apa gitu kan, ya cuman bisa sebatas istilah kata baca-baca Al-Fatihah Bismillah gitu kan, nggak inilah gitu. Aduh bener-bener gitu. Sampai ya traumanya sih sampai sekarang. Ya mungkin hikmahnya jadi lebih waspada aja lah kalau melihat anak udah tidur sekarang. Iya. Terus ada lagi nggak om? Kalau selain itu cerita banyak banget pas lagi om masih bujangan. Gak apa-apa, nggak mau ceritain aja om. Terus kayak tante Eca. Apa ya? Ya horor-horor itu sebetulnya banyak. Pas di kampung sih kalau dulu sering banget ini mah. Yang hal-hal kayak gitulah sering gitu. Pas om masih di kampung tuh. Ya sempat juga melihat Mas Poci itu. Asli itu mah bener-bener real.
real bener-bener. Mungkin jarak om sama itu kurang lebih 5-10 meter lah. Serius. Emang omnya juga lagi apa ya? Ya lagi nakal lah waktu itu. Kita berlima lah teman-teman. Ya namanya di kampung itu kan. Depan rumah itu kayak ada empangnya kering. Nah sama temen tuh, ayo kita ngelewat yuk. Ayo bilang gitu kan. Mau ngambil lah itu ikan di situ guys. Sedangkan kolam itu punya saudara om juga masih. Gue bilang, yaudah ayo, udah nyemplung deh tuh ke empang tuh. Empangnya pakai beton padahal segini lah nih tinggi ininya, apa namanya, tinggi beton ini kan. Udah pas lagi nyemperin, lagi nyari. Nah om nggak ikut masuk ke situ, om cuman berdiri doang ngawasin. Sama temen tuh berdua ngawasin. Gue bilang, ih itu apaan ya? Itu maksudnya perdana juga ngeliat Mr. Poci, nggak tahu juga bentuknya seperti apa. Pas ngeliat begitu, mungkin 5 detik mah mungkin ada buat mantengin, maksudnya itu apaan ya gitu kan. Bener-bener ditegesin dulu. Cuman pas ini kalau seandainya daun pisang kering kan ada tuh. Cuman emang asli gede banget. Kalau nggak, aduh lu bener dah itu. Temen yang bisa udah diliatin kan. Itu apa? Itu bener matanya gede banget, hitam, terus ininya juga kelihatan banget tuh tangan begitu. Kainnya juga bukan kain putih lagi, udah kotor banget. Udah kotor. Namanya kain putih kena tanah gitu kan. Cuman karena om juga nggak tahu itu apa, masih kayak negesin. Kata temen, nepok pandat. Itu mah Poci katanya. Orang pada lari, om nggak bisa ngapa-ngapain, tau nggak? Begini doang udah berdiri, asli. Mau gerak pun badan kaku, bener-bener kaku. Udah pada lari, om ditinggalin, yang satu balik lagi, ditarik gitu. Udah ditarik, udah tuh lari ke rumah. Nggak nyampe 5 menit, dibalik lagi ke situ, udah nggak ada. Penasaran gitu, cuman om nggak ngikut, takut. Asli itu bener-bener bukan cerita dari orang, bener-bener nyata. Iya. Ternyata emang gede banget, yang gede banget. Segimana? Amat drum aspal gitu, mungkin kurang lebih segitu lah gedenya. Cuman tinggi, tinggi, Gitu ya? kayak gemuk tinggi. Dan emang bener-bener nggak napak sama sekali. Kayak mungkin sejengkalan lah mungkin ngambangnya itu. Berarti nggak loncat. Bahas. Nggak ngerti juga, maksudnya emang ngelihatnya emang kelihatannya begitu itu udahnya. Diem aja udah ngeliatin, cuman udah bener-bener parah. Nah kalau si mukanya itu pas waktu itu karena ya, kurang lebih 5 meteran lah kurang lebih, maksudnya kan nggak terlalu jelas juga malam, cuman yang kelihatannya hitamnya aja. Kalau masalah dia hancur apa gimana itu nggak terlalu jelas, cuman kayak apa ya, merah hitam merah gitu, gimana sih gitu. Nyala. Agak-agak semu nyala gitu tuh. Itu asli bener-bener tuh, padahal masih sore, cuman emang malam Jumat. Aku itu kurang lebih jam 8-9, ingat banget. Pulang ngaji langsung nyari ikan, diketemunya begituan. Sampai mungkin 1 bulanan nggak pernah lewat ke situ, asli trauma. Nggak pernah mau lewatin, padahal emang itu jalanan, nggak pernah mau lewatin lagi. Asli. Ya maksudnya serem kan. Tapi kamu udah pernah belum ngeliat mungkin? Belum ya, alhamdulillah sih. Jadi jangan. Tapi emang
ya bener kata orang kalau kita habis ngeliat badan tuh emang sakit, capek, terus jangan sampai ngerasain. Om juga berdoa jangan sampai jangan sampai lagi, udah cukup. Di kosan itu dulu Om ngekos bareng sama teman berdua tuh, daerah Kartini. Kecil banget, cuman satu peta kasur. Jadi ini kamar Om kan, buka pintu udah kamar mandi. Nah, jam 11-an kayaknya ke kamar mandi deh tuh, saya tuh ke kamar mandi langsung masuk, nggak ada apa-apaan, nggak ada rasa apa-apa gitu. Ya udah Om masuk tuh, nggak lama temen Om yang buka kamar mandi, cepet kamar mandi. Om di depan pintu merokok, terus dia buka pintu itu naik pintu kamar mandi, bener-bener ngejerit, langsung balik lagi, pintu langsung ditutup. Gini, ngejerit apa sih? Lebih dari itu lah. Bener-bener itu. Om juga lagi ngerokok langsung kayak gimana sih, panik gimana gitu kan. Dia langsung pintu kamar mandi yang mulai ditutup, dia langsung lari masuk kamar. Ada Miss ini yang Miss Kak katanya. Oh, Miss Universe. Miss Universe. Di situ dia. Bener-bener. Yang di jembatan Roxy itu cuman Mister Bocil lah. Itu bener-bener orang pada berhenti nih. Emang ngelihat di atas itu di atas pohon. Semuanya ngelihat, cuman di videoin nggak masuk loh. Di video nggak masuk. Pakai handphone, terus ada yang pakai kamera digital gitu, nggak ada kamera itu nggak masuk. Nggak pengen viral. Lama-lama dia naik hilang. Tuh itu buset, asli rame banget, maksudnya sampai macet, orang semua pada berhenti kan, pada videoin. Termasuk di HP Om Aji tuh nggak ada gambar, nggak keluar, itu nggak masuk, bingung. Tapi emang nyata ada gitu, kelihatan. Entah itu dia nyasar atau gimana kan, cuma lama-lama naik hilang begitu aja. Bener-bener. Nah, maksudnya entah dia mau pulang nggak punya ongkos atau gimana kan. Ya sih, aduh. Nungguin angkot. Emang pas itu udah malam sih, busway juga udah nggak ada. Itu sih sebenarnya ceritanya Moga. Kita lanjut lagi lah, satu kali lagi, ya kan? Oke, makasih Om. Ya sama-sama. Gitu ya, sudah keluarnya, jangan subscribe, tekan loncengnya. Dadah guys, bye bye.